Selamat datang di Podcast Wawasan Kebangsaan, Siti Mutmainah Syam bersama Asma Amin SIP. Silahkan Ya, bismillahirrahmanirrahim. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah mengklik video ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Asma Amin SIP MA. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, makasih Bu karena kesibukan Ibu yang sedang menjalani Tridharma Perguruan Tinggi sekarang. Mungkin lagi mau mengajar tapi meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya dan men-share ilmunya. Sebelum kita ke pembahasan, nah kira-kira pembahasan apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Sebelum kita membahas tema bincang-bincang kita pada hari ini, saya mau memperkenalkan dulu sebelumnya ya. Jadi Bu Asma ini adalah dosen hubungan internasional Universitas Sulawesi Barat. Jadi kesamaan saya dengan Bu Asma ada dua kali ya. Mungkin nanti akan satu rumah insya Allah kalau sudah mengabdi juga di FISIP. Salam kenal Bu sebelumnya, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang tentang wawasan kebangsaan. Nah, Ibu, wawasan kebangsaan itu apa sih sebenarnya? Oke. Terima kasih saya panggilnya Bu Siti atau Bu Mutmainah ini? Mutmainah boleh Bu, Aina juga boleh. Oh, Aina, oke, Bu Aina. Bu Aina dari Prodi Hukum Politik. Prodi Ilmu Hukum, spesifik hukum tata negara, Bu. Oh, oke. Ya. Oke, jadi kalau kayaknya dalam beberapa hari ini saya benar-benar disibukkan dengan istilah wawasan kebangsaan. Betul-betul dari Pak siapa sih, Pak Fauzi bahasnya tentang wawasan kebangsaan. Oke. Saya yakin sebenarnya Bu Mutma ini sudah dapat materi tentang wawasan kebangsaan. Jadi bahkan saya harus belajar kembali tentang wawasan kebangsaan ketika kemudian Pak Fauzi datang menghadap tiba-tiba mau bahas tentang wawasan kebangsaan. Jadi kalau saya secara pribadi sih, wawasan kebangsaan itu tentang cara pandangnya kita terhadap negara. Bagaimana cara pandang ini, cara berpikirnya kita supaya negara dan bangsa ini tetap eksis. Jadi sebenarnya konsepnya luas kalau dalam versi saya. Jadi nanti kalau kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, dia akan banyak otomatis dia akan banyak berbicara tentang nasionalisme, tentang paham-paham radikal, tentang isu-isu kontemporer yang mungkin hangat atau mengganggu atau berkaitan erat dengan persoalan negara kayak begitu. Jadi intinya sih adalah cara pandang yang benar begitu. Bagaimana supaya negara kita tetap eksis kayak gitu. Cara pandang supaya negara kita tetap eksis, agar supaya kita menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, penting nggak sih Bu wawasan kebangsaan ini untuk generasi muda kita pada hari ini? Penting sekali sih menurutku ya. Maksudnya tidak bisa dipungkiri Bu. Kalau dalam konteks sekarang, ketika kita berbicara tentang masalah globalisasi, tentang batas negara yang semakin semakin tidak jelas, tentang budaya yang dengan sangat mudah masuk, saya pikir menanamkan rasa tentang wawasan kebangsaan, tentang nasionalisme, tentang cinta tanah air, tentang bagaimana menangkal paham-paham radikal dan sebagainya, itu sangat penting. Sangat penting karena kapan dia fungsi-fungsi dari wawasan ini tidak tercapai dengan sangat baik, maka saya yakin dan percaya bahwa sebuah negara akan terancam eksistensinya. Ya gitu, mungkin sederhananya seperti itu. Iya, kayaknya wawasan kebangsaan itu kita pelajari mulai dari SD kali ya Bu. Mungkin Ibu juga dapat, kalau saya masa SD juga dapat tentang wawasan kebangsaan. Nah tapi soal eksistensi negara yang Ibu tadi bilang, banyak orang yang ingin mengganti Pancasila, yang ingin mengubah ideologi negara. Nah itu kan tidak mengetahui jati diri bangsa gitu ya. Nah apa bahayanya Bu ketika wawasan kebangsaan itu tergerus di generasi muda kita? Mungkin yang paling parah Indonesia bakalan hilang, Bu. Mungkin yang paling parah Indonesia bakalan hilang. Sebenarnya begini, kalau dalam konteks, kebetulan kan saya dosen HI ini, jadi maksudnya kita tidak bisa menafikan bahwa kondisi saat ini ada negara
tetapi batas-batas atau hubungan yang terjalin dari setiap individu atau masyarakat antar negara di tingkat di tingkatan regional, misalnya di tingkatan benua, kemudian bahkan di tingkatan global itu ternyata sudah ada intensitas yang berlebih begitu. Ada konektivitas yang sangat mudah terjalin di antara masyarakat-masyarakat internasional. Jadi kapan sebuah negara tidak bisa menjaga generasinya dari berbagai pengaruh-pengaruh, atau bagaimana masyarakatnya tetap mampu menjaga, dalam tanda kutip, generasi mudanya menjaga bahwa dia adalah orang Indonesia, misalnya dia orang masyarakat asing Indonesia, maka secara otomatis kedaulatan negara ini, survival negara ini pasti akan sangat diragukan. Jadi maksudnya jangan sampai nanti dalam intensitas perjalanan mereka, konektivitasnya mereka ke negara-negara lain, justru membuat mereka bahwa I am American, I am Korea gitu. Yep. Mereka tidak lagi bawa nonton Korea, mereka malah misalnya sangat ingin menjadi orang Korea begitu. Kalau sekedar menonton Korea kemudian ingin mengikuti gaya Korea, mungkin itu masih dalam batas yang sangat normatif gitu. Tapi ketika mereka kemudian berpikir bahwa saya mau menjadi orang Korea, menjadi warga Korea, nah ini mungkin yang harus hati-hati. Makanya wawasan kebangsaan, nasionalisme itu tidak penting dalam konteks ini. Terserah kau mau menonton Korea, terserah kau mau menonton Hollywood, Bollywood, dan sebagainya, tapi tetap saja harus tertanam dalam diri kita bahwa saya orang Indonesia begitu, dan saya cinta dengan negaraku begitu. Iya. Kayak gitu mungkin, Bu. Dan indikasinya sudah ada kan ya Bu, anak-anak muda sekarang lebih gandrung ke lebih suka nonton Korea dan mengikuti gaya-gaya Korea begitu, mulai dari fashionnya, bahkan sekarang bahasanya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti itu, Bu? Sebenarnya Bu, saya kembalikan lagi ke konteks keilmuan saya sebagai dosen HI ya Bu. Maksudnya begini, ketika misalnya Korea Selatan berhasil memasukkan budaya-budayanya ke Indonesia, baik itu filmnya, baik itu bahasanya dan sebagainya, itu berarti tanda dari kesuksesan proses diplomasi. Jadi sebenarnya itu adalah hal-hal yang wajar. Itu sama ketika Indonesia berusaha memperkenalkan bahasanya, memperkenalkan batiknya di dunia internasional, kemudian memperkenalkan masakannya di kancah internasional, dan kemudian ketika orang-orang Eropa atau orang Amerika kemudian memakan bakso atau menggunakan bahasa Indonesia, apakah itu berarti itu menjadi ancaman bagi negara mereka karena mereka menggunakan bahasa Indonesia? Sebenarnya kan tidak. Itu adalah proses diplomasi yang normal. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak bisa memfilter budaya, tidak bisa memfilter apa yang seharusnya boleh di negara kita dan tidak boleh. For example misalnya ya, hal-hal yang sederhana misalnya ketika kita ada tradisi misalnya seks bebas begitu. Kalau misalnya di Eropa atau misalnya di negara-negara barat lainnya mungkin hal tersebut bisa, maka tentu saja ketika dia masuk ke Indonesia, hal-hal yang sifatnya tidak relevan, tidak sesuai dengan nilai-nilai adat atau moralitasnya atau nilai agama kita, ya itu yang menurutku perlu untuk dijaga, baik dari segi aspek hukum maupun dari segi dari segi masyarakat itu sendiri begitu, dari segi kita juga sebagai individu. Jadi fungsi-fungsi untuk memfilter itu hadir dari diri kita secara pribadi, misalnya kita sama-sama muslim ya. Jadi kita sebagai muslim otomatis kan memang tertanam dalam diri kita bahwa hal seperti seks bebas tidak perlu, berciuman depan umum tidak boleh, kayak gitu. Nah, dari segi masyarakat punya aturan-aturan normatif kayak norma budaya dan sebagainya yang memang harus selalu dijaga supaya bisa menjaga bagaimana kondisi masyarakat itu tetap stabil. Jadi tidak masalah ada film barat, tidak masalah ada Korea, tapi ingat untuk memfilter dan mengadaptasi hal yang bisa. Nah, di tingkat negara, eksistensi hukum, karena Ibu pasti dosen hukum pasti tahu seharusnya ya hal-hal yang seharusnya tidak boleh, seharusnya negara menerapkannya dalam bentuk kebijakan begitu.
Jadi semua fungsi dalam elemen masyarakat harus difungsikan supaya bisa memfilter dengan baik apa yang boleh dan tidak boleh. Karena kalau menghalangi film Korea masuk, menghalangi Hollywood masuk, tidak bisa. Karena itu berbicara tentang bisnis, berbicara tentang diplomasi, berbicara tentang globalisasi yang tidak mungkin kita nafikan akan ada begitu. Iya. Itu saja sih mungkin, Bu. Jadi memfilter ya Bu ya. Jadi memfilter apa yang bisa diadaptasi dan apa yang tidak seharusnya diadaptasi menjadi budaya kita gitu ya Bu. Nah, jadi wawasan kebangsaan ini memang sangat penting ya untuk menjadi modal penting berbangsa dan bernegara di semua kalangan, baik di kalangan mahasiswa, di kalangan generasi mudanya, dan semua yang berada di negara kita yang siap membangun negara kita. Makasih Bu soal wawasan kebangsaan. Iya, makasih Bu. Semoga sehat selalu dan mahasiswanya lebih semangat lagi mengikuti kelas offline begitu. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Asma telah memberikan waktu dan ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk Ibu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.